Selamat pagi Bu Kris serta teman-teman yang saya kasihi. Hari ini saya mau menjelaskan mengenai beberapa pekerjaan saya mengenai penanaman tanaman hidroponik. Sebelumnya di sini saya menyebutkan beberapa tanaman atau lebih tepatnya 10 jumlah tanaman yang memungkinkan untuk menjadi tanaman yang saya pilih untuk saya tanam. Yaitu yang pertama ada bayam, pakcoy, sawi, mentimun, tomat, daun bawang, stroberi, paprika, kangkung, dan selada. Selanjutnya yaitu mengenai pilihan kedua tanaman yang kemungkinan saya akan menanam, yaitu yang pertama adalah tomat. Tomat ini memiliki waktu panen dalam 62 sampai dengan 93 hari. Selanjutnya yaitu adalah bayam. Bayam membutuhkan waktu panen dalam 28 hingga 42 hari. Nah, alasan saya memilih bayam dan juga tomat yaitu karena keduanya adalah sayuran yang relatif mudah untuk dibudidayakan dan juga manfaat dari kedua sayuran tersebut itu sangat banyak, serta menurut saya juga karena kebetulan tomat adalah salah satu sayuran favorit saya gitu, jadi lebih mudah juga. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu penyemaian benih, perawatan bibit, pemindahan ke sistem hidroponik, pemberian nutrisi, perawatan lanjutan hingga panen, begitu. Kemudian yaitu manfaat dari tanaman yang saya pilih, sayuran yang saya pilih, yaitu yang pertama bayam. Manfaatnya adalah menjaga kesehatan tulang gitu. Selanjutnya meningkatkan daya tahan tubuh. Tentunya kita sebagai manusia pasti membutuhkan yang bisa menjaga kesehatan kita ya. Kemudian selanjutnya menjaga kesehatan mata gitu. Jadi bayam sendiri mempunyai banyak manfaat, bukan hanya yang saya sebutkan saja tapi memiliki lebih banyak lagi gitu yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Kemudian yaitu adalah tomat. Tomat memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, serta mencegah kanker. Ini kita masuk ke dalam penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh tomat itu sendiri. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membudidayakan tomat serta bayam ini secara hidroponik gitu ya. Yang pertama yaitu untuk alatnya ada ember, kain, tray semai, pipa atau selang, gelas plastik, gergaji, pH meter, dan juga penyangga. Nah, selanjutnya untuk bahan-bahannya yang tidak kalah penting yaitu rock wool, cocopeat, hydration atau spons tanaman, nutrisi hidroponik, air bersih, dan juga benih dari tanaman tomat itu sendiri serta bayam gitu ya. Itu pasti penting, tidak boleh dilupakan juga gitu. Selanjutnya yaitu adalah penyemaian tanaman dari bayam serta tomat. Nah, tujuan dari penyemaian itu sendiri dan hasil pengamatan adalah untuk mengetahui cara yang benar untuk penyemaian tanaman supaya kami dapat melakukan penyemaian itu sendiri untuk membuat bayam dan juga tomat gitu ya, sebelum kita lakukan secara langsung. Kemudian selanjutnya yang dibutuhkan untuk penyemaian ini adalah rock wool, wadah untuk merendam benih, wadah untuk menaruh rock wool gitu, cutter, stik kayu, air biasa dan air panas, benih tomat dan bayam tentunya. Nah, itu aja yang diperlukan untuk penyemaian ini. Selanjutnya adalah cara pembuatan penyemaian adalah yang pertama, rendam benih dalam air hangat selama beberapa jam. Nah, untuk jamnya itu opsional ya, tergantung kitanya aja.
Selanjutnya adalah siapkan rock wool dan wadah untuk rock wool itu sendiri supaya nggak tumpah kemana-mana. Selanjutnya basahi rock wool dengan air dan benih. Lubangi menggunakan stick kayu atau cutter gitu. Rock wool dapat dipotong-potong nih menjadi beberapa kecil-kecil gitu ya, terlebih dahulu. Dan kemudian letakkan di wadah. Selanjutnya masukkan benih yang sudah direndam ke dalam lubang yang sudah dibuat. Untuk benih tomat ya, dapat ditutup dengan koran untuk menjaga kelembapan sampai benih pecah. Sedangkan untuk bayam tidak perlu untuk ditutup, hanya perlu tempat yang teduh dan sirkulasi udara yang bagus gitu. Selanjutnya sampai tumbuh 4 daun sejati, kelembapan penyemaian harus dijaga dengan baik ya. Dan jika sudah tumbuh maka dapat dipindahkan ke media yang asli gitu ya. Berarti sudah mulai untuk mau jadi gitu untuk tomat dan juga bayamnya. Selanjutnya kesimpulannya adalah proses penyemaian tanaman tomat dan juga bayam ini relatif sama, yang membedakan hanyalah pencahayaan mereka untuk di awal-awal supaya mereka dapat bertumbuh gitu. Selanjutnya adalah tujuan dari hasil pengamatan untuk mengetahui cara pembuatan nutrisi AB mix yang benar dan aman untuk tumbuhan. Yang diperlukan adalah larutan A yaitu 500 gram pupuk Merauke Kalnat, kemudian 4,5 liter air, selanjutnya ember, sarung tangan, dan juga jerigen yang lumayan besar gitu. Selanjutnya untuk larutan B yaitu 500 gram Merauke MAG, 250 gram Merauke Flag G, kemudian ember, sarung tangan, jerigen 5 liter, 4,5 liter air gitu. Selanjutnya cara pembuatan larutan AB mix yaitu dengan cara untuk larutan A tidak memiliki cara membuat yang khusus nih. Namun hanya membutuhkan 500 gram pupuk Merauke Kalnit. Untuk larutan B hanya perlu mencampurkan 500 gram Merauke MAG dan 250 gram Merauke Flag G gitu. Cara pembuatan larutan AB mix cair atau encer. Untuk larutan A cukup larutkan 500 gram pupuk Merauke Kalnat dengan 4,5 liter air dan kemudian aduk menggunakan sarung tangan. Nah, sarung tangan ini opsional ya, tapi lebih disarankan untuk menggunakan. Selanjutnya untuk larutan B cukup larutkan campuran 500 gram Merauke MAG dan 250 gram Merauke Flag G dengan 4,5 liter air dan aduk dengan sarung tangan ya. Sekali lagi ini opsional. Terakhir masukkan larutan A dan B ke jerigen yang berbeda. Dan yang terakhir kesimpulannya yang saya dapatkan adalah untuk membuat larutan AB mix ini atau untuk sayur dan buah berbeda, dan bahwa volume air yang sudah dicampur dengan AB mix per pekatan dapat naik. Saya juga tahu bahwa untuk membuat AB mix sangatlah mudah, namun tentunya membutuhkan teknik yang khusus begitu. Sekian dari saya, terima kasih.